Shalom, selamat malam saudara-saudari terkasih. Bersama saya Silviana. Renungan pada malam ini dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang berjudul Allah Penolong. Menjadi konsep manusia beragama dimanapun, apakah itu agama samawi maupun agama-agama yang lahir dari budaya, agama-agama purba, agama-agama suku, di mana Allah atau sesembahannya dipandang sebagai penolong, pemelihara, penjaga, atau pelindung. Cara berpikir seperti ini juga ada di dalam kehidupan banyak orang Kristen, bahkan sebagian besar orang Kristen. Sebagian kita juga masih memiliki alam berpikir seperti ini, yang karenanya kita pergi ke gereja karena kita membutuhkan Tuhan sebagai penolong, pelindung, pemelihara, atau penjaga. Tetapi sebenarnya banyak orang Kristen yang belum tepat benar dalam memperlakukan Allah. Satu-satunya Allah yang benar adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan manusia. Allah yang memiliki kehendak, juga Allah yang memiliki rancangan. Semua ini diciptakan sesuai dengan rencananya, dengan tujuan ilahi. Dan hal ini penting sekali, walaupun kedengarannya sudah biasa dan sederhana. Dialah Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub yang memanggil Abraham keluar dari negerinya. Allah yang benar menyatakan diri sebagai Elohim Yahweh. Dialah satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada Allah selain Dia. Dan ini harga mati, tidak boleh dikurangi dengan apapun. Tentu kita harus tetap melayani keyakinan, agama, kepercayaan orang lain, dan kita tidak mengganggu dan tidak boleh mengganggu. Sebagai manusia yang beradab di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, yang plural, punya polarisasi. Kita juga tidak boleh menyerang dan kita juga tidak perlu membanding-bandingkan ajaran kita dengan ajaran mereka. Tetapi keyakinan bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Elohim Yahweh. Dialah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, itu harga mati. Itu tidak bisa ditawar. Tentu Dia bisa menjadi pelindung, dan memang hanya Dialah satu-satunya pelindung, satu-satunya pemelihara, satu-satunya penolong. Bagi kita orang percaya, kita tidak boleh melirik siapapun dan apapun untuk menjadi penolong dalam keadaan bagaimanapun. Kalau Tuhan memakai manusia atau seseorang menolong dan membantu kita, bisa. Tetapi hati kita harus terarah kepada Tuhan. Kita tidak boleh bergantung kepada manusia. Jadi kalau Tuhan menggerakkan kita menceritakan masalah kita kepada seseorang, tentu hal itu tidak salah karena memang kita harus saling menopang dan saling menguatkan. Tetapi semua hal yang kita lakukan harus dalam pimpinan Tuhan, pemilik hidup kita. Kalau kita berurusan dengan Allah, karena kita membutuhkan penolong, penjaga, pemelihara. Namun, tidak boleh kita lepaskan dari maksud penciptaan. Maka jangan berurusan dengan Allah dalam orientasi manusia yang sempit, dangkal, dan fana. Pada umumnya, begitulah orang memiliki sesembahan, karena mau mendapat pertolongan dari berbagai masalah fana yang tidak terkait dengan maksud tujuan Allah menciptakan manusia. Jadi kalau kita berurusan dengan Tuhan hanya karena untuk masalah ekonomi, kesehatan, keluarga, dunia bisa menjawab. Agama-agama sangat bisa menjawab, termasuk kalau kita mau memiliki budi pekerti yang baik, dunia bisa menjawab. Maka kalau kita berurusan dengan Tuhan, kita mau melihat maksud atau tujuan ilahi. Jangan masuk ke wilayah Tuhan untuk memperkarakan hal-hal yang tidak menjadi urusan Tuhan. Seperti di Lukas 12 ayat 13-15, ketika seseorang berkata, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Jawaban Yesus mengesankan bahwa Yesus bukan hakim. Yesus itu hakim di atas segala hakim. Tetapi bukan hakim yang diangkat manusia dan bukan hakim versi manusia. Dia penolong,
tetapi bukan penolong yang diangkat manusia dan penolong versi manusia. Dia pemelihara dan penjaga, tetapi bukan pemelihara dan penjaga versi manusia, dan tidak diangkat oleh manusia. Dia mengangkat dirinya sendiri karena dia Allah. Kalau Yesus sebagai penolong, pemelihara, penjaga, menurut versi manusia, maka manusia punya hak untuk mengarahkan Tuhan. Karenanya kita harus sungguh-sungguh belajar untuk mengenal Dia dengan benar, agar dapat membuka pikiran, wawasan kita untuk mengenal siapa Dia, dan akhirnya menemukan maksud tujuan ilahi yang Dia rancangkan bagi setiap kita. Allah menciptakan manusia dengan maksud supaya manusia menjadi manusia yang melayani Tuhan. Melayani Tuhan artinya manusia bisa memiliki perilaku, irama, yang dalam segala hal seirama dengan Bapa di surga, dan itu menjadi kesukaan hati Bapa. Tetapi ternyata manusia telah jatuh ke dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah atau kurang kemuliaan Allah, sehingga irama manusia menjadi rusak dan tidak menyenangkan hati Bapa. Jadi, hidup di dunia ini adalah hidup untuk perbaikan, supaya kita layak masuk dunia yang akan datang. Maka kita harus melakukannya dengan segenap kekuatan kita tanpa batas. Demikian renungan pada malam hari ini. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.